Hello, selamat bergabung kembali dalam perjalanan menyusuri rahasia kehidupan. Kali ini, kita akan menjelajah dunia mikroorganisme yang mempunyai sifat dan kemampuan yang ekstrem. Kita berbagi planet bumi ini dengan makhluk-makhluk yang tak terlihat oleh mata telanjang, namun mempunyai kemampuan luar biasa. Di antara mereka adalah Archaea, kelompok organisme bersel tunggal yang sama berbedanya dengan bakteri seperti kita dengan jamur. Selama beberapa dekade, para ilmuwan mengelompokkan organisme di planet bumi menjadi dua kelompok atau domain utama, yaitu prokariot dan eukariot. Archaea dianggap sebagai bagian domain prokariot bersama-sama dengan bakteri, dan menyebutnya sebagai Archaebacteria. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, kita menemukan sesuatu yang mencengangkan. Archaea adalah domain kehidupan yang sama sekali terpisah. Archaea adalah extremophile, berkembang dalam kondisi yang akan membunuh sebagian besar bentuk kehidupan lainnya. Mereka hidup di sumber air panas mendidih, ventilasi vulkanik asam, dan bahkan kedalaman laut yang kekurangan oksigen. Memahami para penyintas tangguh ini dapat mengajari kita tentang batas-batas kehidupan itu sendiri, namun sekaligus membuka pertanyaan-pertanyaan baru yang tidak semuanya dapat dijawab dengan tuntas. Mereka bahkan mungkin memegang petunjuk tentang asal-usul kehidupan di bumi. Archaea memainkan peran penting dalam ekosistem, berkontribusi pada siklus nutrisi dan menjaga keseimbangan kehidupan. Bersiaplah untuk menemukan dunia tersembunyi, yang penuh dengan kehidupan yang lebih aneh dan menakjubkan daripada yang pernah kita bayangkan. Archaea adalah mikroorganisme uniselular, artinya mereka terdiri atas satu sel tunggal seperti halnya bakteri. Sel ini adalah satu individu yang membentuk sistem kehidupan independen, berbeda dengan organisme eukariot multiselular, yang satu individunya terdiri atas banyak sekali sel. Sel tunggal Archaea tersebut berisi semua perangkat yang diperlukan untuk kehidupan. Seperti bakteri, Archaea tidak memiliki nukleus atau inti sel, dan materi genetik mereka mengapung bebas di dalam sitoplasma. Namun, komposisi dinding dan membran sel mereka unik, berkontribusi pada ketangguhan mereka dalam kondisi ekstrem. Archaea adalah extremophile yang tangguh, berkembang di lingkungan yang akan membuat bentuk kehidupan lain layu dan mati. Beberapa Archaea, yang dikenal sebagai thermophile, tumbuh subur pada suhu di atas titik didih, sementara psychrophiles lebih menyukai lingkungan yang dingin. Acidophile tumbuh subur di lingkungan asam, dan alkalophile lebih menyukai kondisi basah. Adaptasi ini menunjukkan keragaman dan ketahanan hidup yang luar biasa di bumi. Susunan genetik Archaea sama menariknya dengan kemampuan mereka untuk berkembang di lingkungan ekstrem. Archaea memiliki versi sederhana dari perangkat replikasi dan transkripsi DNA yang ditemukan pada eukariot. Sistem yang ringkas ini memungkinkan Archaea untuk mereplikasi DNA mereka dan menghasilkan protein secara lebih efisien. Intron, urutan DNA yang menyisip di antara ekson pada gen struktural yang dulunya dianggap eksklusif untuk eukariot, hadir dalam beberapa spesies Archaea, menantang pemahaman kita tentang hubungan evolusioner. Keberadaan intron pada beberapa spesies Archaea tersebut menjadikan Archaea memiliki kedekatan evolusioner dengan eukariot. Archaea telah mengembangkan cara unik untuk memperoleh energi dan nutrisi dari lingkungan mereka. Keragaman metabolisme ini memungkinkan Archaea untuk menempati berbagai relung ekologi. Penemuan Archaea merevolusi pemahaman kita tentang pohon kehidupan. Sebelum penemuan Archaea, semua kehidupan dikelompokkan menjadi dua domain, prokariot dan eukariot. Karakteristik unik Archaea menyebabkan terbentuknya sistem tiga domain, Archaea, bakteri, dan eukarya. Eukariot lebih dekat hubungannya dengan Archaea daripada bakteri, terbukti dalam perangkat replikasi dan transkripsi DNA mereka. Meskipun di satu sisi Archaea mempunyai kedekatan evolusioner dengan eukariot, namun secara struktural, mereka adalah prokariot seperti halnya bakteri. Sel eukariotik kemungkinan berevolusi dari nenek moyang Archaea kuno, menggabungkan bakteri untuk membentuk mitokondria dan kloroplas. Meskipun sering diabaikan, Archaea adalah anggota integral ekosistem di seluruh dunia, memainkan peran penting dalam siklus nutrisi, simbiosis, dan bahkan proses industri. Archaea metanogen menghasilkan metana, gas rumah kaca yang kuat, di lingkungan yang kekurangan oksigen. Sementara metana berkontribusi terhadap perubahan iklim, metana juga merupakan sumber energi terbarukan yang potensial.
kelompok Archaea lainnya memainkan peran penting dalam siklus nitrogen. Beberapa Archaea hidup di usus rayap dan serangga pemakan kayu lainnya, membantu mereka mencerna selulosa. Dengan memahami organisme purba ini, kita mendapatkan wawasan tentang evolusi awal kehidupan di bumi, dan potensi kehidupan di planet lain. Enzim Archaea, yang diadaptasi untuk berfungsi dalam kondisi yang keras, memiliki aplikasi dalam bioteknologi dan industri. Keberadaan Archaea menimbulkan pertanyaan baru tentang organisme apa atau organisme seperti apa yang pertama kali berkembang di planet bumi. Kemampuan Archaea hidup di lingkungan ekstrem menunjukkan adaptasi yang bahkan tidak dimiliki oleh organisme yang secara evolusioner dianggap lebih akhir dan lebih maju secara fisiologis, seperti misalnya manusia. Namun organisme yang lebih maju semacam ini justru kehilangan kemampuan luar biasa yang ada pada Archaea. Kelompok Archaea menambah panjang daftar organisme yang hidup dan berkembang di planet bumi, sehingga keragaman biologis menjadi semakin menarik untuk ditelaah dan dikaji. Di sisi yang lain, keberadaan Archaea juga membuka kemungkinan berbagai macam aplikasi dalam industri bioteknologi untuk menghasilkan bermacam-macam produk sel yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Masih banyak peluang yang dapat dikembangkan dari pemahaman kita mengenai Archaea, namun sekaligus menuntut tanggung jawab kita sebagai manusia, agar dapat menjadikan planet bumi sebagai tempat kehidupan bersama bagi semua organisme, sehingga bumi menjadi tempat yang nyaman untuk berbagi dengan semua makhluk. Terima kasih telah bersama-sama dengan saya menjelajah relung-relung kehidupan. Sampai bertemu lagi dalam perjalanan berikutnya, menjelajah The New Frontiers. Bye. See you again.